Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di acara Brand Marketing Con by Niaga Hoster di sesi yang kedua. Gimana semuanya kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja, walaupun mungkin keadaan sedang agak-agak mendukung gitu ya di akhir-akhir ini, tapi semoga kita bisa tetap produktif, apalagi di sore hari ini kita bakalan sharing ilmu yang banyak banget tentang branding dan juga digital marketing. Thank you untuk semuanya yang udah mengikuti acara di sore hari ini, yang udah gabung kayak gitu ya. Nah, selama 1 jam ke depan, saya Awanda sebagai moderator akan menemani teman-teman pastinya. Nanti kita bakalan sharing info tentang branding dan juga digital marketing bersama dengan speaker kita. Pastinya acara Brand Marketing Con by Niaga Hoster ini diadakan oleh Niaga Hoster sebagai perusahaan penyedia layanan web hosting yang sudah berdiri sejak tahun 2013 dan kami punya misi untuk bisa membangun kesuksesan online kayak gitu ya. Jadi sepanjang rangkaian acara Brand Marketing Con ini kita bakalan full membahas tentang topik branding dan juga digital marketing karena kita sadar banget nih ini adalah salah satu hal yang esensial dalam hal bisnis kayak gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kan kita dituntut untuk bisa pindah ke digital, khususnya dalam bidang bisnis kayak gitu, jadi harus bisa beradaptasi dari berbagai macam sisi, salah satunya adalah branding itu sendiri, kayak gitu. Salah satunya gimana caranya kita bisa membangun kedekatan secara emosional dengan customer kita, membangun engagement, kayak gitu ya, biar customer juga bisa tertarik dengan produk kita lagi, bisa balik lagi, kayak gitu ya. Nah, kira-kira gimana caranya nanti kita bakalan ngobrol bareng dan minta ilmunya nih dari speaker yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin. Ada Mbak Ayun dari Gunansyah. Ini adalah Head of Communication Ubud Writers and Readers Festival. Nanti kita bakalan ngobrol. Halo, ini udah ada Mbak Ayunda. Halo Mbak, selamat sore. Halo, sore. Gimana kabarnya Mbak? Baik, di Bali, enak. Bali gimana? Masih sepi atau udah mulai rame? Udah dibuka belum sih Mbak? Ini? Udah dibuka, cuman kalau di Ubud masih sepi ya. Oke Mbak Ayunda, apakah sudah siap untuk mulai presentasi di sore hari ini? Siap, aku share screen ya. Boleh, boleh. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayundari Gunansyah. Ini kerjaan saya adalah Head of Communication di Yayasan Mudra Swari Saraswati, yaitu yayasan yang menjadi rumah bagi Ubud Writers and Leaders Festival, Ubud Food Festival, dan sekarang kembali 2020 Rebuild Festival. Kalau sedikit background tentang saya, sebenarnya saya sarjana desain, lulusan salah satu universitas Jakarta. Tapi sejak lulus sampai tahun 2014 tuh saya selalu kerja di majalah. Lalu tahun 2015 pindah karir di bagian PR and Communication ya Mudra Swari Saraswati itu di tahun 2016. Jadi udah 5 tahun ya di Ubud Writers and Leaders Festival ini. Gitu. Oke, langsung kita mulai aja. Berarti, jadi materi kita hari ini Branding 101, Building an Emotionally Connected Customer with Brands. Sebenarnya, kenapa saya milih tema ini untuk sesi dengan Branding Con dengan Niaga Hoster? Karena Ubud Writers and Leaders Festival di saat susah seperti ini untuk festival-festival di seluruh dunia, terbukti audiens yang terikat secara emosi dengan kita adalah harta yang paling berharga gitu. Dan kenapa sih sebuah brand itu wajib untuk bisa membangun keterikatan emosi dengan customer atau audiensnya? Karena ada salah satu artikel dari Harvard Business Review yang bilang bahwa dengan memiliki following atau audiens yang memiliki keterikatan emosi dengan brandnya, terbukti pembelian itu juga meningkat, lalu terbukti masa depannya lebih cerah, dan brand itu sendiri lebih sustainable gitu. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya
sedikit tentang Ubud Writers and Leaders Festival buat yang mungkin belum tahu tentang festival ini. Jadi Ubud Writers and Leaders Festival atau kita biasa nyebut URF ya, itu diadakan pertama kali tahun 2004. Dan sampai sekarang telah menjadi salah satu festival sastra dan seni terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di sini dalam bentuk program, deretan speaker gitu. Lalu misi dari URF itu sendiri adalah untuk festival berskala internasional yang inti utamanya adalah membawa suara-suara, talenta-talenta sastra dan seni di Indonesia ke panggung internasional. Kita ingin mempromosikan, kita ingin membawa kekayaan Indonesia di panggung internasional begitu. Oke. Lalu kalau kita ngomong lagi how to build emotionally connected customer with brands, itu sebenarnya bukan hal yang instan, bukan hal yang tiba-tiba terjadi dalam 1 minggu atau 1 bulan. Itu butuh strategi dan butuh kerja keras dan butuh konsistensi. Jadi yang kita dalam membangun emotionally connected audience itu, yang pertama banget kita butuh itu adalah building a communication plan. Communication plan itu sendiri adalah hal paling basic, paling awal. Jadi sebelum kita punya digital marketing plan, sebelum kita punya social media plan, sales plan, dan lain-lainnya, kita harus punya communication plan. Karena communication plan itu yang nanti akan menentukan gitu loh, message apa sih yang mau kita bawa keluar gitu. Apa sih yang mau audiens orang-orang di luar sana lihat tentang brand kita gitu. Lalu next akan saya kasih lihat step apa aja yang dibutuhkan untuk membangun communication plan yang kuat. Ada 4 hal yang penting, yaitu SWOT analysis, mission, messaging, dan audience groups. Dan semuanya itu harus dimulai dengan SWOT analysis. SWOT analysis mungkin udah pada tahu ya, strength, weakness, opportunity, and threat analysis. Kita harus analisa nih brand ini, festival ini, event ini gitu. Apa sih strength-nya? Apa sih weakness-nya? Opportunity-nya, threat-nya gitu. Dengan kita tahu strength-nya apa, kita jadi tahu nih, oh ini loh yang bisa kita promosiin gitu. Tapi dengan kita juga harus tahu gitu, weakness sama threat-nya. Karena ini akan menjaga kita di depannya. Kita jadi tahu, oh ini kelemahan kita, jadi kita harus hati-hati dalam menentukan langkah, dan threat ini yang akan menjegal kita di depan, jadi kita bisa mempersiapkan crisis plan, plan A, plan B gitu. Nah, cara mencari SWOT analysis ini itu sebenarnya kita harus melibatkan banyak individual ya. Kalau saya sendiri biasanya di festival itu mulai dari staff festival, lalu tanya-tanya sama orang-orang terdekat gitu. Apa sih strength, weakness? Menurut kalian apa strength, weakness, opportunity, and threat dari festival gitu? Sama ketika kita mau memulai brand yang baru, itu juga kita harus memulai dari SWOT analysis ini. Lalu ketika SWOT analysis itu udah ketemu, kita pindah ke mission. Karena kan kita udah tahu nih, oke, ini strength kita gitu. Kita udah tahu weakness-nya, opportunity, dan threat, kemana kita mau berkembang. Jadi kita tentukan nih, ini misinya kita gitu. Ini hal tujuannya, objektifnya tuh ini gitu. Dan ketika mission udah ketemu, kita tahu apa tujuan kita ke depannya, masuklah kita di messaging. Messaging ini adalah apa yang mau kita komunikasikan ke dunia luar. Dan setelah itu baru audience groups. Next adalah cara menentukan audience groups. Creating audience groups ini sebenarnya basic marketing. Jadi of course harus tahu age, gender, location, behavior, audience behavior, interest, dan lain-lain. Tapi dalam membangun yang ada 2 hal yang penting sih, yaitu nationality sama emotional drivers. Kenapa nationality? Karena kan beda ya cara kita handle, kita mendekati approach mereka yang berasal dari Amerika, caranya begini, Australian, Indonesians gitu. Nah kebetulan karena di festival juga kita lokasinya di Bali, jadi kita banyak terekspos ke mereka yang dari berbagai macam negara gitu. Nah
Jadi nationality ini juga berperan penting. Tapi yang paling penting di sini emotional drivers. Bagaimana menemukan emotional drivers dari audience groups kita. Next, kalau menurut EQ and body language expert Janine Driver, itu ada 4 hal yang berperan penting dalam untuk kita bisa menemukan emotional drivers audience group. Ada intimacy, destination, journey, sama memories. Kita mulai dari intimacy ya. Intimacy itu maksudnya adalah menciptakan kedekatan. Kedekatan antara audience sama brand atau institusi itu. Mesin pencari uang, brand hanya sebuah institusi biasa gitu. Nah, jadi kita hilangkan border itu, batasan itu, lalu caranya itu adalah dengan macam-macam sih, bisa ada promosi, media placement, marketing lah ya pada intinya gitu. Cuman itu juga paling penting adalah dari writing style, copywriting style, dan dari tone, dari dari message kita sendiri gitu. Lalu destination. Destination tuh emotional driver yang penting banget. Jadi kayak misalkan kita ini ya, merencanakan liburan ke mana pada bulan ini. Itu jadi semangat nggak sih? Jadi kayak, dalam tanda kutip punya tujuan hidup ya. Jadi kayak bangun, kayak, senang mau ke sini gitu. Terus abis itu kita jadi kayak lebih bersemangat menjalani hari gitu. Nah, itu sama, jadikan brandmu sebuah destination. Kalau di brand, kalau kita lihat brand besar yang menjadikan brandnya itu sebagai sebuah destinasi itu, kalau fashion itu brand-brand seperti LV, Chanel, Balenciaga gitu. Lalu juga kalau dari otomotif seperti BMW, Mercy, Porsche. Jadi kayak customer-nya ketika punya barang itu bagian lo kayak tujuannya gitu. Jadi kayak it's not an easy thing to, well, for some people it's not an easy thing untuk mendapatkan hal itu, dan ketika mendapatkan hal itu jadi kayak suatu hal yang memuaskan. Sama seperti kalau di festival, di Ubud Writers Festival sendiri, karena kita juga karena posisinya ada di Ubud, Bali ya, jadi orang juga tanpa susah juga we are a destination gitu. Dan kalau menurut audience survei kita tiap tahunnya sekitar 70% audience itu memang menjadikan Ubud Writers and Readers Festival sebagai destinasinya mereka gitu. Jadi gimana caranya agar diputer, kayak gimana caranya agar brand itu bisa menjadi sebuah destinasi gitu. Itu sebenarnya lebih kepada, itu balik lagi ke SWOT yang tadi itu, apa kamu punya strength yang cukup kuat untuk menjadikan brandmu sebuah destinasi gitu. Makanya balik lagi ke awal, SWOT analysis itu penting banget. Lalu journey itu maksudnya adalah seperti perjalanan, memang perjalanan artinya. Itu seperti, kalau journey tuh kita langsung aja ya contohnya ke brand gitu. Brand seperti Aqua, seperti Indomie, seperti Pepsodent gitu. Mereka tuh punya aspek itu dalam kampanye mereka, yaitu journey. Karena itu udah bertahun-tahun dan orang tuh udah hampir setiap keluarga di Indonesia pasti pakai brand itu dan ada di dalam setiap milestone kehidupan mereka gitu. Jadi tumbuh kembang bersama. Dan itu yang mereka pakai dalam kampanye promosi mereka, journey itu. Dari awal sampai akhir ya. Dan tentunya journey ini bukan sesuatu hal yang nggak datang dengan mudah juga gitu. Ini yang festival mungkin festival setelah 5 tahun ya baru kita bisa pakai journey sebagai emotional driver untuk audiens kita. Tapi sebenarnya dalam jangka waktu 1 tahun pun kalau kita pintar dalam memainkan kampanye promosinya seperti Aqua dan lain-lain tadi itu bisa banget dijadikan gitu. Lalu memories tuh ya, kalau memories tuh jadi bagaimana sebuah brand itu menjadikan masuk di dalam memori-memori indah di kehidupan customer-nya. Kalau contohnya brand di Indonesia tuh KFC, McDonald gitu. Mereka
promosikan KFC gitu. Karena kan ulang tahun tuh bagaimanapun tuh adalah suatu memori dalam hidup. Lalu rayakan di KFC. Jadi itu adalah suatu kesatuan gitu. Jadi ketika orang look back ke memori dalam hidup mereka, salah satunya adalah ulang tahun di KFC gitu. Kayak pinter caranya gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Kalau di festival sendiri, bagaimana kita memasukkan elemen memori itu ke dalam communication plan kita adalah kalau dari sosial media sih mudah ya dengan throwback. Tapi yang kita lakukan adalah kita tidak berhenti di hanya throwback, membawa kembali memori indah festival itu 1-2 tahun lalu gitu loh. Kita bahkan sampai ke tahun 2004 gitu, kayak lama kita bawa lagi gitu. Nah, karena kita bawa throwback memories, kayak memori dari tahun-tahun sebelumnya ke depan gitu. Mereka yang dulu hadir akan ingat lagi, dan mereka yang baru, mereka akan, oh ini ya yang terjadi pada saat itu gitu. Begitu. Oke. Kira-kira dapat lah, maksudnya 4 hal ini yang menjadi emosional, yang bisa kita gunakan untuk mencari emotional driver ya. Itu bisa tanyain. Oke. Execution. Kalau di slide execution ini aku lebih banyak ngomong konteksnya ke event atau festival, tapi ini sebenarnya bisa banget diaplikasikan di produk atau brand gitu. Kalau di event sendiri itu kita ada terbagi dalam 3 gelombang ya, ada pre-event, ada on the ground, ada post-event. Pre-event sendiri itu ada 2 hal. Yang pertama kita mulai dari targeted promotion. Karena kan kita udah punya nih audience groups dengan berbagai macam emotional drivers ini. Lalu bayangin sekarang kita lagi berada di sebuah kapal di lautan, punya umpan yang kita lempar, terus kita cuma duduk doang nunggu ikan mana nih yang bakal makan umpan gue gitu. Kalau dalam membangun keterikatan emosi dengan audiens, hal itu nggak bisa dilakukan. Kita harus mempromosikan brand kita itu melalui channel-channel yang memang sudah kita identifikasi sesuai dengan audience group itu sendiri. Maka kita identify choice of channels. Seperti kalau, misalnya kita udah punya grup A. Grup A ini kebanyakan orang Indonesia, umurnya 25 sampai 40, hobinya gini-gini, dan orang-orang audiens seperti ini kebanyakan kita temukan di Instagram gitu. Nah, ya udah, berarti kita gunakan Instagram untuk menggayat si audience group ini gitu, dan hasilkan konten yang pasti menarik, yang emang sesuai dengan Instagram gitu. Lalu juga misalkan dengan media placement ya, advertisement. Kita sebagai festival sastra nggak akan pernah beriklan di majalah otomotif. Karena it's a waste of money, it's a waste of tenaga, dan it's a waste of time gitu untuk beriklan di majalah otomotif, karena tidak ada audience group kita di majalah otomotif. Tapi kita sebagai festival sastra, kita beriklan di majalah lifestyle dan fashion. Jadi kita udah sejak tahun 2016 selain sama partner beriklan di seperti majalah sastra dan harian besar lainnya gitu, kita juga beriklan di majalah, aku sebut aja ya mereknya, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, ya yang semacam itulah gitu. Karena meskipun dari luar, ini karena kita sudah mengidentifikasi ya, ini dari proses identifikasi itu kita udah lihat, meskipun dari luar terlihat berbeda, sastra, fashion, dan lifestyle gitu. Tapi ketika kita dig deeper dan kita kayak lihat antara program konten sama audiensnya majalah itu, kita bisa lihat nih persamaannya. Oke, persamaannya adalah mereka adalah pembaca majalah-majalah ini adalah mereka yang punya uang, mereka yang punya keingintahuan, dan mereka yang punya pengetahuan tentang bidang ini ya, sastra dan desain dan seni, karena desain dan seni kan juga ada di Ubud Writers and Leaders Festival. Lalu kita lihat apa sih aspek yang akan menarik untuk dipromosikan di majalah ini untuk dibaca oleh pembacanya majalah ini. Lalu siapa sih speaker yang bisa menarik gitu. Jadi ini adalah suatu proses gitu, agar kita nggak sia-sia gitu loh. Jangan kita kayak
yaitu dia kayak tadi mengiklankan festival sastra di majalah otomotif atau mengiklankan bidang misalkan produk beauty tapi di majalah otomotif seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mengidentifikasi choice of promotion channels gitu. Lalu next adalah on the ground. Nah, kalau on the ground itu adalah satu gelombang, satu milestone yang sebenarnya bukan cuma tim marketing doang, bukan cuma tim sales doang, bukan cuma tim communication doang, tapi it's kayak seluruh tim gitu. Kita butuh, itu adalah kerjasama teamwork gitu. Dari program konten misalkan. Dari program konten, kita tentunya harus menyajikan konten-konten yang bisa kayak menyentuh emosinya audiens gitu. Misalkan kalau di Ubud Writers, kebanyakan kan audiensnya itu adalah mereka penulis yang baru mulai, atau penulis yang baru menerbitkan buku, atau penulis lagi mempromosikan buku. Lalu disitulah kita buat program yang gimana how to publish your book, atau how to pitch your story to editor, or how to promote your book, something like that gitu. Terus atau kita juga program konten tentang global issue gitu loh, hal-hal yang membuat resah masyarakat ini kita berikan platform untuk didiskusikan gitu. Hal-hal seperti ini juga adalah bagian dari yang akan membangun keterikatan emosi itu. Lalu hospitality sama customer service. Ini hal yang penting banget ya, hospitality dan customer service, cara kita ngomong, cara kita berinteraksi. Jadi bayangkan kemarin-kemarin kita udah promosi Ina Inu A B C D E, lalu akhirnya kita sudah bercakap-cakap dengan para audiens ini melalui penempatan iklan, melalui digital marketing, melalui kayak marketing biasa gitu. Pokoknya kita sudah bercakap-cakap. Nah, inilah saatnya kita bercakap secara langsung dengan customer kita gitu, atau audiens gitu. Karena pada intinya adalah kita boleh punya program yang kayak keren banget, produksi yang mewah, promosi yang jor-joran, tapi ketika hospitality sama customer service kita nol, itu yang akan diingat oleh customer gitu. Jadi kayak ini udah 100, tapi hospitality and customer service 0 gitu, ya udah itu kayak turun gitu. Sedangkan mau promosi, produksi, program pas-pasan, tapi hospitality sama customer service kita oke, A+ gitu. Ini yang bakal diingat, orang akan pulang terus membawa memori bahwa kayak, oh iya itu menyenangkan waktu itu ketemu sama ini orangnya baik bla 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 gitu. Itu kayak itu seperti kayak udah logik aja ya. So, ini kan udah kayak di semua bisnis, semua industri, hospitality dan customer service itu memang hal yang paling penting kan. Lalu post event, bring back the memories sama make them wanting for more gitu. Inilah saatnya, kalau kemarin di pre-event kita sudah mempromosikan brand. Kalau di festival ya, kita sudah menggunakan acaranya, ini acaranya gini. Nah, di post-event ini adalah saatnya kita kayak mengingatkan mereka apa sih kenangan indah yang terjadi di festival, dan ayo kamu harus datang lagi di festival selanjutnya gitu. Nanti abis ini aku akan menjelaskan how to make them wanting for more. Tapi by the way kan karena ini festival banget nih konteksnya yang slide ini, jadi nanti kalau abis ini ada pertanyaan execution yang menyangkut produk, silakan tanyain aja, nanti mungkin bisa saya bantu jawab. Gitu. Next, make your audience wanting for more. Karena ini penting ya, biar tidak hanya berhenti di saat itu aja gitu. Ini kalau menurut Nancy Duarte dari Duarte Incorporation, ada 4 hal yang bisa kita aplikasikan untuk membuat customer atau audience selalu ingin lagi-lagi dari kita. Yaitu yang pertama, listen to your audience gitu. Dengerin audience kamu gitu. Apa yang diinginkan. Jadi feedback dari audience gitu. Tapi ya didengerin, tapi juga berusaha untuk diaplikasikan untuk mengimprove brand ya. Jadi kayak apa sih kalau ada misalkan yang leave comment harusnya gini, atau misalkan feedback gini gitu, itu dengerin gitu dan usahakan agar feedback dari mereka bisa diaplikasikan gitu. Lalu surprise your audience tuh maksudnya adalah
buat mereka merasa spesial sih lebih tepatnya. Jadi kayak lakukan gestur-gestur kecil yang membuat mereka merasa spesial dalam bentuk apapun ya. Kalau misalkan paling gampang, of course, kalau sekarang sosial media ya, sosial media gitu. Jadi kayak misalkan foto-foto lucu waktu acara, atau misalkan seperti sesimpel gini deh, kalau produk tuh ngepost komen review dari customer gitu. Itu tuh adalah termasuk aspek surprise your audience, karena mereka kayak buka scroll terus kayak ada review dari aku nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu talk to your audience. Kan tadi kita udah listen to your audience, sekarang talk to your audience. Listen to your audience sama talk to your audience ini berhubungan. Jadi kayak libatkan audiensmu. Jadi tanya sama audiens kayak what can we do to improve ourselves? Ada feedback apa gitu. Nah, dengan itu kan mereka akan memberikan feedback yang itu mana nanti diaplikasikan di listen to your audience. Jadi mereka menjadi bagian dari brand itu gitu. Kalau brand itu menjadi semakin besar, masa depannya semakin bagus gitu. Dengan adanya audiens yang pernah memberikan feedback ke ke brand ini, mereka akan merasa ada kedekatan gitu. Lalu remind your audience gitu, ingetin selalu audiensmu tentang dirimu gitu. Ini adalah itu dia harus terus-terusan gitu, remind, ingetin, jangan pernah lengah, jangan pernah merasa oh udah cukup nih gitu. Enggak, tapi kita harus terus-terusan ingetin tentang apa yang membuat kamu unik, tentang apa yang spesial tentang brandmu gitu. Oke, next. Lalu selanjutnya ini kunci ya, ini maksudnya ada keys to build an emotionally connected audience. Jadi ini seperti rekapan dari apa yang sudah aku omongin tadi di atas. Ini adalah rekapannya. Oke, yang pertama itu talk to them as you would to your friends. Seperti yang tadi sudah aku mention ya, jangan lihat audiensmu hanya sebagai mesin pencetak uang, hanya sebagai sumber penghasilan, tapi lihat audiensmu tuh sebagai teman atau keluarga. Jadi usahakan, kan gini kan, ketika kita teman atau keluarga, kita berhubungan dengan teman atau keluarga kita, pasti kan kita ingin memberikan yang terbaik dengan secara ikhlas dan tulus ya, kayak kita bicara pun akan menjadi lebih santai juga, tapi in terms of ya lebih santai lah ya pada intinya gitu. Jadi tempatkan, lihat customermu sebagai friends atau family. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kayak selalu on top of your mind bahwa gimana nih caranya dapat uang dari customerku gitu. Itu jangan pernah. Kalau itu sudah dilakukan, ya udah, koneksi yang lagi mau dibangun ambiar semua hilang. Gitu. Comfort them. Ini maksudnya adalah jangan pernah meninggalkan customermu dalam kebingungan, dalam kegelapan, dan bertanya-tanya. Sebenarnya contoh case-nya ini kalau ke festival ya, adalah seperti waktu pandemi gitu. Dan ini bisa diaplikasikan juga ke produk-produk lainnya gitu. Karena pandemi ini mengacaukan berbagai macam hal kan. Kalau dari festival, jelas event kita di cancel banyak gitu. Nah, ada satu masa, pada saat kita meng-cancel festival ini, kita juga nggak tahu apakah kita akan diadakan festival ini. Apakah festival ini masih bisa berjalan gitu. Dan kebetulan hal yang sama juga ditanyakan oleh para audiens kita yang sudah terikat secara emosi gitu. Mereka mau tahu gitu apa masa depan dari festival kesayangan mereka gitu, intinya gitu ya. Di situ kita jujur sama mereka bahwa kita juga nggak tahu, tapi kita akan mencari tahu dan kita akan memberitahu kalian secepatnya setelah kita figure things out gitu. Itu adalah bagian dari comfort them gitu. Jangan pernah membiarkan customer atau audiensmu kebingungan dan dalam kegelapan. Oke. Lalu remind them of what makes you unique. Ini tadi seperti yang udah aku bahas ya. Remind them. Ini yang tidak boleh berhenti gitu. Ingatkan audiensmu bahwa apa sih yang buat kamu unik? Apa sih what makes them become our audience in the first place gitu. Apa sih, kenapa brandmu tuh beda dari brand lainnya? Kenapa brandmu
di antara sejuta brand lainnya di dunia ini, kenapa brandmu yang harus dipilih gitu. Jadi itu yang harus terus diingatkan ke audiens. Lalu humanize your festival, events atau brand. Ini adalah, by the way saya yang pakai baju kuning ya. Terus abis itu, humanize your festival atau events. Jadi bawa manusia-manusia di belakang brandmu ke depan gitu. Ini yang akan membangun intimasi antara brand dengan customer gitu. Jadi customer tidak memandang brandmu hanya sebagai sebuah festival, hanya sebagai sebuah minyak goreng, hanya sebagai sebuah kue coklat gitu. Tapi ini loh manusia-manusia di belakangnya yang mereka kalau misalkan produk F&B, inilah chef-chef di belakang yang menyiapkan makanan kamu. Kalau di festival ini tim produksi kita, ini tim marketing kita, ini tim program kita. Jadi karena mereka tahu siapa manusia-manusia di belakang brand atau acara itu, jadi ada keterikatan emosi. Disitulah intimasi itu terbangun gitu. Jadi seperti punya kenalan baru ya intinya, kenalan virtual. Build trust and keep your promises. Ini adalah sebenarnya sejujurnya adalah hal yang paling susah. Karena ketika kita mempromosikan sebuah brand ke customer atau audiens kita, itu mudah banget untuk kita kebawa bukan kebawa apa ya, jadinya kayak kelebihan, terus kita jadi menciptakan ilusi dalam berpromosi gitu. Ilusi yang jadi sebenarnya bukan itu gitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita lihat secara detail gitu. Bisakah kita menepati janji promosi kita kepada audiens gitu. Kalau di festival kita selalu berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah penghabisan bahwa kita hanya akan mempromosikan speaker atau pembicara yang sudah pasti ada hitam di atas putih akan tampil di acara kita gitu. Karena misalkan kalau kita mempromosikan mereka yang belum pasti, lalu abis itu ternyata itu kan ada 50-50 change kan, 50 change, 50% mereka akan beneran hadir, 50% mereka tidak akan hadir gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa mengeliminasi yang 50% tidak akan hadir ini, ya kita eliminasi gitu. Jadi mending kita tunggu sampai yang 50% ini jadi 100% ketika si speaker ini akan beneran hadir gitu. Jadi kan kita tidak akan mengecewakan mereka yang sudah, oh seneng nih, misalkan siapa? Misalkan, oh Nick Cave bakal datang, udah seneng, ternyata gagal gitu. Meskipun ada yang kan manusia tetap ya boleh berusaha, tapi tetap yang menentukan juga ada speaker yang bersangkutan juga menentukan, bisa aja pesawatnya gagal landing atau apa terus mereka nggak bisa datang gitu. Tapi di mana kita bisa mengeliminasi hal itu, eliminasilah agar kita bisa membangun kepercayaan dan menepati janji ke customer. Sama seperti di produk. Ini sih mudah aja ya, kayak ya kalau kita berpromosi, kita pakai coklat dari Eropa, dark coklat dari Eropa, ya pakailah dark coklat dari Eropa beneran, jangan terus habis itu diganti sama coklat yang grade C gitu. Karena kalau misalkan ketahuan kan itu mereka yang sudah terikat secara emosi jadi kecewa kan. Nah, itu kenapa build trust and keep your promises itu penting banget, tapi susah banget dan harus membutuhkan detail yang sangat jelas dalam membangun trust and promises itu dan keeping your promises. Ini yang terakhir, kita udah mau selesai, nggak banyak-banyak kok presentasinya. Never get tired. Ini kalau mau membangun keterikatan emosi dengan customer, emang kita nggak boleh capek sama sekali sih. Gini deh, kalau misalkan marketing gitu, marketing kita ada istirahatnya kok. Kayak, oke, ini nggak usah penjualan, kayak kita bisa istirahat dulu, nggak usah marketing gila-gilaan. Sales juga bisa, nggak usah, kita bisa istirahat gitu. Tapi ketika kita membangun keterikatan emosi itu, kita nggak boleh ada capeknya, itu harus terus-terusan. Ini apa yang aku udah omongin dari awal sampai slide terakhir ini, itu tuh harus terus-terusan dilaksanakan gitu loh.
nggak bisa, bener-bener nggak bisa kita lengah gitu, kayak tadi remind your audience juga kita nggak boleh lengah gitu. Jadi kayak ada capeknya. Oke, ini sebagai hubungan antar suami istri deh, dan hubungan dalam in relationship pacaran gitu. Hubungan yang bagus dan memuaskan itu, kayak baik itu kan tidak datang dengan mudah gitu, tidak terjadi dengan instan. Nah, bayangkan hubungan ini adalah relationship dengan customer gitu. Kita juga harus berusaha, it needs work. Kayak kita butuh work untuk menjadikan hubungan itu berhasil gitu. Kalau hubungan suami istri, ada suami sama istri yang sama-sama bekerja ya. Ini audience sama brand gitu ya, brand doang yang kerja gimana caranya memenangkan hati customer. That's why nggak boleh capek, harus konsisten. Begitu. Terima kasih sudah dengar presentasi saya. Semoga ngerti dan tidak kecepatan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau misalkan komplain kenapa lalu festival oriented, dan saya bantu untuk produk, kalau ada pertanyaan tentang produk. Jadi silakan Mbak Awanda. Oke, thank you banget Mbak Ayunda, insightful banget untuk materinya di sore hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, Mbak, bisa berikan closing remark dari topik kita yang sudah dibahas di sore hari ini? Untuk sebenarnya yang sudah saya tekankan dari tadi ya, satu, jangan pernah lelah untuk membangun keterikatan emosi dengan customer. Seperti bagaimana kita mengusahakan sebuah hubungan antar manusia ya, seperti itu juga hubungan dengan customer. Jangan pernah lihat mereka sebagai mesin cetak uang atau sumber penghasilan, tapi lihat mereka sebagai teman, sebagai keluarga, dan konsisten dalam communication plan yang sudah kamu bentuk. Itu adalah 3 hal yang paling penting agar bisa memiliki keterikatan emosi yang terus-menerus dengan customer atau audiensmu. Oke, itu aja closing remark-nya. Iya, boleh. Thank you banget Mbak Ayu sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Oke, thank you banget semuanya. Sekali lagi, semoga semuanya sehat-sehat dan bisa ikut lagi di acara Brand Marketing Con selanjutnya. Thank you semuanya dan selamat sore.